Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nur Laksana Eko Rusminto MPD dan Bapak Rahmat Prayogi SPD MPD. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri Indri Mutiara dengan NPM 2013031001 sebagai pemateri ketiga sekaligus moderator. Lalu Dwi Puspitasari dengan NPM 2013031043 sebagai pemateri pertama. Handayani Retnoasi dengan NPM 2013031061 sebagai pemateri keempat. Lalu Tiara Octavia dengan NPM 2053031007 sebagai pemateri kedua. Kelompok kami membahas materi tentang penulisan kata yang meliputi kata berimbuhan, kata ulang, dan kata gabung. Materi pertama yaitu kata berimbuhan akan disampaikan oleh rekan saya Dwi Puspitasari dan Tiara Octavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Tiara Octavia, NPM 2053031007. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata berimbuhan atau afiksasi. Kata berimbuhan atau afiksasi adalah proses pembubuhan afiks kata dasar. Afiksasi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu prefiksasi, infiksasi, sufiksasi, dan konfiksasi. Dalam bahasa Indonesia, imbuhan terdiri atas awalan, sisipan, akhiran, dan gabungan awalan dengan akhiran yang disebut konfiks, dan gabungan afiksi dalam ilmu bahasa. Yang pertama, awalan me. Proses pengimbuhan dengan awalan me terhadap bentuk kata dasar dapat mengakibatkan munculnya bunyi sengau atau bunyi hidung, dapat pula tidak. Hal tersebut bergantung pada bunyi awal bentuk dasar yang dilekati awalan tersebut. Bunyi awal bentuk dasar dapat luluh jika kata dasar diawali dengan huruf K, T, S, dan P. Contohnya, me dengan kata dasar buat menjadi membuat, me dengan kata dasar pakai menjadi memakai, dan me dengan kata dasar kikis menjadi mengikis. Apabila bentuk dasar yang dilekati hanya berupa satu suku kata, maka imbuhan me berubah menjadi menge. Contohnya, me dengan kata dasar cap menjadi mengecap, dan me dengan kata dasar pak menjadi mengepak. Yang kedua, awalan be. Awalan be memiliki 3 variasi, yaitu ber, be, dan bel. Variasi tersebut muncul sesuai dengan bentuk dasar yang dilekatinya. Contohnya, be dengan kata dasar usaha menjadi berusaha, be dengan kata dasar kerja menjadi bekerja, dan be dengan kata dasar ajar menjadi belajar. Yang ketiga, awalan te. Awalan te memiliki variasi ter, te, dan tel. Ketiga variasi tersebut muncul sesuai dengan bentuk dasar yang dilekatinya juga. Contohnya, te dengan kata dasar dengar menjadi terdengar, te dengan kata dasar rasa menjadi terasa, te dengan kata dasar perdaya menjadi teperdaya. Yang keempat, awalan pen dan per. Awalan pen dan per merupakan pembentuk kata benda. Kata benda yang dibentuk dengan awalan pen berkaitan dengan kata benda yang berawalan men. Sedangkan kata benda yang dibentuk dengan awalan per berkaitan dengan kata benda yang berawalan ber. Awalan pen memiliki variasi pe, pem, pen, peny, peng, dan penge. Variasi tersebut muncul bergantung pada kata dasar yang dilekatinya. Contohnya, awalan pe dengan kata dasar rusak menjadi perusak, awalan pe dengan kata dasar cari menjadi pencari, awalan pe dengan kata dasar suluh menjadi penyuluh. Sedangkan awalan per memiliki variasi bentuk pe, per, dan pel. Variasi tersebut muncul sesuai dengan bentuk dasar yang dilekatinya. Contohnya, pe dengan kata dasar dagang menjadi pedagang, pe dengan kata dasar tapa menjadi pertapa, dan pe dengan kata dasar ajar menjadi pelajar. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi Puspitasari. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, Tiara Octavia, mengenai kata berimbuhan atau afiksasi. Untuk jenis kata berimbuhan atau afiksasi yang selanjutnya atau yang kelima itu ada konfiks pe-an dengan luluhan n dan konfiks pe-an dengan luluhan r.
Apa sih bedanya konfiks paan dengan luluhan N dan konfiks paan dengan luluhan R? Jadi untuk konfiks paan dengan luluhan N itu akan membentuk kata benda yang menunjukkan proses yang berkaitan dengan kata kerja yang berimbuhan me, kata kerja berimbuhan me dengan akhiran kan, dan kata kerja berimbuhan me dengan akhiran i. Sedangkan untuk konfiks paan dengan luluhan R itu akan membentuk kata benda yang menunjukkan hal atau masalah yang berkaitan dengan kata kerja yang berawalan be. Untuk contoh konfiks paan dengan luluhan N dan konfiks paan dengan luluhan R yaitu pertama, jika konfiks paan dengan luluhan N diberi tambahan kata dasar rusak, maka akan menjadi perusakan, bukan pengrusakan. Contoh yang kedua, jika konfiks paan dengan luluhan N diberi tambahan kata dasar lepas, maka akan menjadi pelepasan, bukan penglepasan. Kemudian kalau konfiks paan dengan luluhan N diberi tambahan kata dasar ketik, maka akan menjadi pengetikan, bukan pengketikan. Contoh selanjutnya, jika konfiks paan dengan luluhan R diberi tambahan kata dasar kerja, itu akan menjadi pekerjaan, bukan pengerjaan. Kemudian, untuk konfiks paan dengan luluhan N, jika diberi tambahan kata dasar tatar, maka akan menjadi penataran, bukan pentataran. Selanjutnya, untuk konfiks paan dengan luluhan N, jika diberi tambahan kata dasar sah, maka akan menjadi pengesahan, bukan pensahan. Contoh selanjutnya, jika konfiks paan dengan luluhan R diberi tambahan kata dasar ajar, maka akan menjadi pelajaran. Selain kata-kata yang dicontohkan tadi, kita sering menemukan kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah di atas, seperti pengrumahan yang seharusnya perumahan, pengerusakan yang seharusnya perusakan, kemudian pengeluasan yang seharusnya peluasan, penyoblosan yang seharusnya pencoblosan, dan lain sebagainya. Jadi kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah tersebut harus dikembalikan pada bentuk yang tepat agar kita menggunakan bentuk kata atau kalimat dengan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ada. Untuk jenis kata berimbuhan atau afiksasi yang selanjutnya atau yang keenam itu adalah akhiran an dan konfiks ke an. Kata benda dapat dibentuk dengan bentuk dasar akhiran an atau konfiks ke an. Kata benda yang mengandung akhiran an itu umumnya menyatakan hasil, sedangkan kata benda yang mengandung konfiks ke an itu umumnya menyatakan hal. Contohnya, dia mengirimkan sumbangan sepekan lalu, tetapi kiriman itu belum kami terima. Kata benda yang mendapatkan akhiran an itu terletak pada kata kiriman. Sebelumnya berasal dari kata dasar kirim, kemudian mendapat akhiran an menjadi kata kiriman. Contoh yang kedua, sebulan setelah dia mengarang artikel, karangannya itu dikirimkan ke sebuah media massa. Kata benda yang mengandung akhiran an itu terletak pada kata dikirimkan, yang sebelumnya berasal dari kata dikirim, kemudian mendapatkan akhiran an menjadi dikirimkan. Kemudian contoh kata benda yang mengandung konfiks ke an itu diturunkan langsung dari bentuk kata dasarnya. Contohnya, beliau hadir meresmikan penggunaan gedung baru. Kehadiran beliau di sana disambut dengan berbagai kesenian tradisional. Jadi, kata benda yang menyatakan suatu hal itu terletak pada kata kehadiran dan kesenian. Kehadiran sebelumnya berasal dari kata hadir, kemudian mendapatkan konfiks ke an menjadi kehadiran. Kemudian kata kesenian yang sebelumnya berasal dari kata seni menjadi kesenian setelah mendapatkan konfiks ke an. Contoh yang kedua, mereka terlambat menyerahkan tugasnya. Keterlambatan itu menyebabkan mereka mendapatkan nilai jelek. Nah, kata yang mendapatkan konfiks ke an itu terdapat pada kata keterlambatan yang sebelumnya berasal dari kata terlambat, kemudian mendapatkan konfiks ke an menjadi kata keterlambatan. Kemudian untuk jenis kata berimbuhan atau afiksasi yang ketujuh itu ada kata kerja bentuk-bentuk imbuhan me dan kata kerja dengan imbuhan me akhiran kan. Akhiran kan dan akhiran i pada kata kerja dalam kalimat berfungsi menghadirkan objek kalimat.
Beberapa kata kerja baru dapat digunakan dalam kalimat setelah diberi akhiran kan atau i. Contohnya, beliau sedang mengajar di kelas. Dari kalimat tersebut, kata kerja itu terletak pada kata mengajar yang berasal dari kata ajar, kemudian diberi imbuhan me akan berubah menjadi kata mengajar. Kemudian contoh selanjutnya, beliau mengajari kami bahasa Indonesia di kelas. Dari kalimat tersebut, kata kerja itu terletak pada kata mengajari, yaitu berasal dari kata ajar, kemudian diberi imbuhan me dan akhiran i menjadi kata mengajari. Kemudian contoh selanjutnya, atasan kami menugaskan pembuatan naskah pidato kepada sekretaris. Nah, dari kalimat tersebut, kata kerja itu terletak pada kata menugaskan yang berasal dari kata tugas, kemudian diberi imbuhan me dan akhiran an akan menjadi kata menugaskan. Kemudian contoh yang lainnya, kami membelikan mereka buku baru untuk perpustakaan. Dari kalimat tersebut, kata kerja itu terletak pada kata membelikan, yaitu berasal dari kata beli, kemudian diberi imbuhan me dan akhiran an menjadi kata membelikan. Kemudian untuk jenis kata berimbuhan atau afiksasi yang ke-8 itu ada awalan ke. Awalan ke berfungsi membentuk kata benda dan kata bilangan, baik bilangan tingkat maupun bilangan yang menyatakan kumpulan. Kata benda yang dibentuk dengan awalan ke itu sangat terbatas, yaitu hanya pada kata tua, kasih, dan hendak, yang kemudian setelah diberi awalan ke akan berubah menjadi ketua, kekasih, dan kehendak. Penentuan apakah awalan ke sebagai pembentuk kata bilangan tingkat atau kata bilangan yang menyatakan kumpulan itu harus dilihat dalam hubungan kalimat. Contohnya, tim kami berhasil menduduki peringkat ketiga dalam MTQ tingkat Jawa Barat. Dari kalimat tersebut, kata yang mendapat awalan ke adalah kata ketiga yang memiliki makna sebagai bilangan bertingkat. Kemudian contoh yang kedua, ketiga penyuluh itu ternyata teman kami waktu di SMA. Dalam kalimat tersebut, kata ketiga itu berarti menyatakan bilangan kumpulan. Meski sama-sama mendapatkan imbuhan awalan ke, tetapi kata ketiga pada kedua kalimat tersebut itu memiliki makna yang berbeda. Pada kalimat pertama, kata ketiga itu berarti bilangan tingkat, sedangkan pada kalimat kedua berarti sebagai bilangan yang menyatakan kumpulan. Kemudian untuk jenis kata berimbuhan atau afiksasi yang terakhir atau ke-9 itu ada akhiran lain. Jadi selain akhiran asli yang berasal dari bahasa Indonesia yaitu akhiran kan, akhiran i, dan akhiran an, terdapat pula beberapa akhiran lain yang berasal dari bahasa asing. Misalnya akhiran dari bahasa Sanskerta itu ada akhiran wan, ada akhiran man, dan akhiran wati. Dari ketiga akhiran tersebut, akhiran wan dan akhiran wati itu lebih produktif dari akhiran man. Contoh katanya itu ada sastrawan, seniman, santriwati, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada akhiran yang berasal dari bahasa Arab, yaitu akhiran i, akhiran wi, dan akhiran iya. Dari ketiga akhiran tersebut, akhiran wi lebih produktif daripada akhiran i dan akhiran iya. Akhiran wi tidak hanya terdapat dalam bentuk bahasa asalnya, tetapi juga terdapat dalam bentukan dengan bentuk dasar bahasa Indonesia. Contoh katanya itu ada kata alami, manusiawi, lahiriah, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Untuk jalannya presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Materi yang kedua yaitu mengenai kata ulang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kata ulang atau reduplikasi merupakan kata yang mengalami proses pengulangan baik secara sebagian atau seluruhnya dengan disertai perubahan-perubahan bunyi ataupun tidak. Jenis-jenis kata ulang terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kata ulang sebagian atau dwipura. Yang kedua yaitu perubahan seluruh bentuk dasar atau dwilingga. Yang ketiga yaitu perulangan kata berimbuhan. Yang keempat yaitu perulangan berubah bunyi atau salin suara. Dan yang kelima yaitu kata ulang semu.
Jenis kata ulang yang pertama yaitu kata ulang sebagian atau dwipura. Kata ulang ini merupakan kata ulang yang mengalami perulangan pada sebagian katanya saja. Contoh-contoh dari jenis kata ulang ini yaitu pepohonan dari kata pohon, lalu leluhur dari kata luhur, dedaunan yang semulanya dari kata daun, lalu lelaki yang semulanya dari kata laki. Kata-kata yang sudah saya sebutkan tadi merupakan jenis kata ulang dwipura dikarenakan kata-kata tersebut mengalami perulangan tetapi hanya sebagian katanya saja, tidak seluruhnya. Jenis kata ulang yang kedua yaitu perulangan seluruh bentuk dasar. Perulangan ini disebut juga perulangan utuh atau dwilingga. Perulangan utuh terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu perulangan terhadap kata dasar dan yang kedua perulangan terhadap kata berimbuhan. Contoh dari perulangan jenis ini yaitu yang pertama ada kata rumah yang bisa menjadi rumah-rumah atau jika kita menambahkan kata berimbuhan menjadi perumahan-perumahan. Lalu contoh lainnya yaitu dari kata lari yang bisa menjadi lari-lari. Lalu jika kita menambahkan kata berimbuhan menjadi pelari-pelari. Contoh ketiga yaitu kata pagi yang bisa menjadi pagi-pagi. Jenis kata ulang yang ketiga yaitu perulangan kata berimbuhan. Perulangan kata berimbuhan merupakan jenis kata ulang yang terjadi akibat suatu penambahan imbuhan pada sebagian kata. Imbuhan tersebut ada yang melekat pada komponen pertama dan ada pula yang melekat pada komponen kedua. Contoh dari jenis perulangan kata berimbuhan yaitu terdapat kata berlari yang menjadi berlari-lari. Kata lari sudah mengalami perulangan, lalu pada kata lari pertama sudah ditambahkan imbuhan ber, menjadi berlari-lari. Lalu contohnya yaitu terdapat kata memukul, yang menjadi pukul memukul. Pada komponen kata keduanya yaitu memukul sudah ditambahkan kata imbuhan me, jadi pukul memukul. Contoh lain yaitu kata tarik yang menjadi tarik menarik, lalu kata putar yang menjadi putar memutar, lalu ada kata maaf yang menjadi maaf memaafkan. Contoh lainnya yaitu kata tolong yang menjadi tolong menolong. Contoh-contoh kata tersebut digolongkan sebagai perulangan kata berimbuhan karena sebagian katanya sudah ditambahkan kata imbuhan dan kata tersebut sudah mengalami perulangan. Jenis kata ulang yang keempat yaitu perulangan berubah bunyi atau salin suara. Perubahan bunyi atau salin suara ini terjadi pada vokal dan ada pula yang terjadi pada konsonan. Contoh dari jenis kata ini merupakan terdapat kata dasar warna yang sudah mengalami perulangan berubah bunyi atau salin suara menjadi kata warna-warni. Lalu terdapat kata dasar gerak yang sudah mengalami perulangan lalu berubah pada vokal dan pada konsonannya menjadi gerak-gerik. Lalu terdapat kata dasar sayur yang berubah menjadi sayur-mayur. Lalu contoh lainnya itu terdapat kata gotong yang menjadi gotong royong. Jenis kata ulang yang kelima yaitu kata ulang semu. Kata ulang semu merupakan kata yang mengalami proses pengulangan pada seluruh katanya, tetapi tidak dapat dipisahkan antara kata pertama dengan kata berikutnya. Contoh dari jenis kata ulang ini yaitu apabila terdapat suatu kata kupu-kupu dan kita pisahkan antara kata kupu satu dengan kupu lainnya, maka kata tersebut tidak akan mengisyaratkan suatu arti. Maka kita harus menggabungkan antara kata satu dengan kata berikutnya menjadi kata kupu-kupu yang mengartikan sebuah binatang. Lalu terdapat contoh lain yaitu kata pura-pura. Apabila kita memisahkan antara kata pura satu dengan pura lainnya, maka tidak ada arti dalam kata tersebut. Maka kita harus menggabungkannya menjadi kata pura-pura. Lalu contoh lainnya yaitu terdapat kata umang-umang yang artinya sebuah binatang. Namun apabila kita pisahkan antara kata umang satu dengan umang lainnya, maka tidak akan mengartikan sesuatu. Lalu terdapat contoh lainnya yaitu kata laki-laki dan contoh lainnya yaitu laba-laba. Berikutnya yaitu makna dari kata ulang.
Kata ulang mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama yaitu kata ulang yang menyatakan kesamaan makna. Contoh kalimatnya adalah Rizka mempunyai sifat keibu-ibuan. Di dalam kalimat tersebut terdapat kata keibu-ibuan yang sudah mengalami perulangan dan mengisyaratkan bahwa Rizka merupakan orang yang dewasa dan mampu mengayomi lingkungan sekitarnya yang dicerminkan dari kata keibu-ibuan. Lalu, makna kata ulang yang kedua yaitu menyatakan saling. Contoh kalimatnya yaitu di saat Lebaran Idul Fitri, biasanya antar saudara akan saling maaf-memaafkan. Di dalam kalimat tersebut terdapat kata ulang maaf-memaafkan yang menyatakan saling, yaitu interaksi antara dua belah pihak. Jadi makna dari kata maaf memaafkan yaitu pihak lain meminta maaf dan pihak lainnya memaafkan. Makna dari kata ulang yang ketiga yaitu banyak dan bermacam-macam. Misalnya bisa kita ambil contoh dari kalimat Bibi membeli buah-buahan di pasar untuk mengisi kulkasnya yang kosong. Di dalam kalimat tersebut terdapat kata ulang yaitu buah-buahan. Nah, makna dari buah-buahan tersebut mengisyaratkan bahwa Bibi membeli buah dalam jumlah yang banyak dan jenis yang beragam. Makna dari kata ulang yang selanjutnya yaitu menyatakan intensitas. Misalnya bisa kita ambil contoh dari kalimat Adi sudah menunggu Ahmad di taman selama berjam-jam. Nah, di dalam kalimat tersebut terdapat kata berjam-jam yang sudah mengalami perulangan dan makna yang diisyaratkan oleh kata berjam-jam yaitu bahwa Adi sudah menunggu Ahmad di taman dalam waktu yang lama. Lalu makna kata ulang yang selanjutnya yaitu menyatakan bilangan. Contoh kalimatnya yaitu Sabina memeriksa kehadiran peserta seminar nasional satu persatu. Di dalam kalimat tersebut terdapat kata ulang satu persatu yang menyatakan bahwa kata tersebut merupakan kata bilangan. Selanjutnya yaitu makna kata ulang yang menyatakan keadaan atau situasi. Contohnya yaitu ular di sawah memakan tikus dalam keadaan hidup-hidup. Di dalam kalimat tersebut terdapat kata ulang hidup-hidup. Nah, kata ulang hidup-hidup ini mengisyaratkan makna bahwa ular sudah memakan tikus dengan keadaan yang masih hidup. Lalu makna kata ulang yang terakhir yaitu menyatakan suatu bentuk kegiatan. Contoh kalimatnya yaitu Kepala Desa Sumber Makmur mengadakan perlombaan masak-memasak untuk para wanita. Nah, di dalam kalimat tersebut terdapat kata ulang masak-memasak yang menyatakan makna bahwa kata ulang tersebut mengisyaratkan sebuah bentuk kegiatan, yaitu memasak. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kata gabung. Yang pertama itu gabungan kata yang sudah lazim atau kata majemuk. Gabungan kata ini juga memiliki sila khusus. Bagian-bagiannya ditulis secara terpisah. Contohnya seperti duta besar, meja tulis, orang tua, kambing hitam, mata pelajaran, rumah sakit umum, dan kereta api cepat. Dan yang kedua ada gabungan kata yang termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan salah pengertian. Dapat diberi tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Misalnya alat pandang dengar, buku sejarah baru, mesin hitung tangan, anak istri, ibu bapak. Jadi kata hubung yang disisipi dengan kata penghubung berfungsi sebagai alternatif agar pembaca tidak salah mendefinisikan kalimat yang dibaca. Kalau dalam penulisan kata gabung menimbulkan makna ganda, maka sebaiknya menggunakan tanda garis penghubung untuk menegaskan makna yang dimaksud. Contohnya, tulisan buku sejarah baru dapat diartikan ganda, yaitu yang pertama, yang baru itu bukunya, dan yang kedua itu, yang baru itu sejarahnya. Kalau yang dimaksud adalah yang pertama, maka Anda harus menumbuhkan tanda hubung antara kata yang pertama dan kata yang kedua. Tetapi jika yang dimaksud yang kedua, maka Anda bubuhkanlah tanda hubung yang di antara kata yang kedua dan angka yang ketiga.
Dari contoh itu kita dapat diketahui bahwa kata gabung harus kita tuliskan secara terpisah sebagai dua kata. Demikian pula kata gabung yang mendapat imbuhan awalan dan akhiran. Tetapi apabila kata gabung tersebut mendapat imbuhan awalan dan akhiran sekaligus, maka penulisannya harus disatukan, tidak boleh dipisah. Contohnya kayak tanggung jawab, bertanggung jawab, tanggung jawabnya berbeda dengan mempertanggungjawabkan, dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, tanda gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata ditulis serangkai. Misalnya, bismillah, silaturahim, halal bihalal, barangkali, daripada, matahari, bumi putra, peribahasa, bila mana, apabila, dan manakala. Kemudian ada unsur bahasa yang hanya muncul dalam bentuk gabungan. Maksudnya, unsur bahasa itu dalam pemakaian bahasa tidak pernah berdiri sendiri, tetapi selalu muncul berkombinasi dengan unsur yang lain. Unsur seperti itu harus selalu dituliskan serangkai dengan unsur yang lain yang dilekatinya. Misalnya amoral, antar kota, catur tunggal, mahasiswa, prasangka, non-kolaborasi, swadaya, semi profesional, dan ultramodern. Kalau kata yang dilekatinya itu berawalan huruf kapital, maka antara unsur gabungan dan kata yang dilekatinya dipisah dengan tanda penghubung, misalnya non-Indonesia, pan-Afrikanisme, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, begitulah presentasi dari kelompok kami mengenai penulisan kata yang meliputi kata berimbuhan, kata ulang, dan kata gabung. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Terima kasih kepada mahasiswa yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kami meminta maaf apabila video ini kurang sempurna dan terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.